welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa or you can call me Yunda. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku akan membahas topik sesuai permintaan kalian semua di DM Instagram, yaitu adalah pembahasan tentang group discussion Emirates interview. Untuk interview Emirates cabin crew itu, group discussion itu terbagi dua. Ada group discussion yang pertama dan juga ada group discussion yang kedua. Sekarang aku akan membahas group discussion yang pertama dulu di episode ini, dan aku akan membahas group discussion yang kedua nanti di episode selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. So now everyone, prepare your brush and cross check. Kita mulai nih dengan pembahasan group discussion yang pertama. Jadi group discussion ini kita akan dibagi ke dalam beberapa grup. Dan dalam satu grup itu ada sekitar 20-30 orang. Dan setelah itu kita akan dibagi-bagi lagi, satu orang akan dipasangkan dengan satu orang lainnya. Nah, di sini kita akan dibagikan kartu. Dan pada tahun waktu aku dulu interview, aku dikasih kartunya itu cuma satu gambar. Tapi aku dengar dari beberapa kru lainnya yang juga interview di tahun-tahun berikutnya, ada yang kartunya itu bentuknya berbeda. Jadi kalau dari aku sendiri, dulu aku diberikan kartu yang gambarnya itu adalah orchid atau anggrek. Nah, si anggrek itu kita harus cari ide sesuatu yang akan kita bisa buat dari anggrek itu, tapi sesuatu yang berbeda. Dan aku dengan partner aku saat itu harus mengemukakan pendapat kita masing-masing tentang benda-benda yang kita bisa buat dari orchid itu, tapi yang out of the box. Dan tetapi untuk kru-kru yang lain yang interview juga di Emirates, mereka juga bilang kalau misalnya kadang-kadang mereka ada yang dapat gambarnya itu tentang misalnya ada pasangan yang lagi traveling di business class Emirates. Nah, nanti kita di situ di belakangnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang gambar yang ada di situ. Jadi ada beberapa tipe macam kartu yang diberikan oleh interviewernya, tergantung nanti kalian akan dapat seperti apa soalnya. Nah, sekarang aku akan bahas dari segi pengalaman aku aja ya. Jadi waktu itu aku karena dikasih gambar anggrek, jadi aku dan partner aku diminta untuk memberikan ide benda yang bisa aku buat dari anggrek tersebut. Nah, apa ya gitu. Jadi aku dikasih waktu sekitar 30 detik untuk menjelaskan masing-masing orang. Dan dikasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan partner aku itu. Jadi partner aku itu kita kenalan dulu, janjian gitu. Kamu yang ngomong duluan apa aku yang ngomong duluan gitu. Kalau bisa kalian harus banget berkomunikasi dengan jelas satu sama lainnya, dan jangan sampai ada konflik. Jangan kayak aku aja deh duluan, kamu aja deh duluan gitu. Kalau bisa kalian harus saling bisa bekerja sama, karena di situ harus terlihat kalian itu open untuk teamwork. Karena saat kalian berbicara dengan partner kalian, interviewernya pasti akan ngeliatin kalian gimana sih kamu berkomunikasi dengan partner kamu, terus apakah kamu tuh orang yang ingin mendominasi atau enggak gitu. Dan perlu diingat sebelum kalian mengemukakan pendapat, saat partner kalian itu maju berdiri dan mengemukakan pendapat dia, kalian harus diam. Tetap tersenyum, tetap duduk, jangan sampai kamu tuh menyela pembicaraan dia, jadi memotong pembicaraan partner kamu gitu. Jadi pendapat partner kamu itu harus kamu benar-benar hargai. Dan di saat yang bersamaan, interviewernya itu akan keliling sambil melihat kita, sambil melihat body language kita, dan gimana sih arah mata kita juga. Sebaiknya saat nanti kita menjawab, selalu seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya, selalu senyum dan juga melihat ke arah interviewernya, say hi ke dia dulu, dan juga ke semua kandidat yang ada di situ. Karena kandidat itu bukan pesaing kalian, melainkan adalah calon kolega kalian, calon teman kerja kalian nantinya itu. Kalau kalian berpikir itu sebagai saingan kalian, jadi kalian akan kelihatan terlalu kompetitif, dan malah kadang-kadang yang seperti ini malah kemungkinan besar gugur karena terlihat tidak bisa teamwork. Jadi saat kalian ingin menjawab pertanyaan itu dan itu giliran kalian, setelah partner kamu berbicara, sekarang saatnya kamu nih yang kasih pendapat, ya kan? Dan kamu bawa kartunya dan tunjukin ke semua orang. Good morning everyone, my name is Ayunda. Me and Vita, we come up with this idea about orchid. So she wants to make an earrings, but for me, I want to make something like a bra.
Tapi itu beneran jawaban aku loh waktu dulu aku interview. Aku mikirnya kayak aku pengen sesuatu yang out of the box. Terus aku bilangnya I want to make an orchid as a bra. Coba itu sebenarnya jawabannya sangat sangat risky banget ya nggak sih, kayak nggak tahu deh aku kepikiran apa saat itu. Cuman aku mikirnya apa yang out of the box ya. Aku tadinya hampir mau bilang headset, tapi akhirnya aku bilang bra. Sebenarnya aku malu banget sumpah di antara semua orang itu. Terus aku jawab itu, aku kayak aduh gimana ya, pasti gue gak keterima gitu kan. Tapi ternyata setelah aku teliti jadi tuh kalau menurut pengalaman aku ya, dia juga jadi tuh interviewernya itu akan melihat gimana kita bisa saling setuju sama partner kita, terus kita sama-sama menghargai pendapat satu sama lain, terus juga cara kita menunjukkan ke semua orang dan memberikan semua orang yang ada di dalam grup itu supaya tahu gitu apa yang lagi kita bicarakan gitu. Jadi tunjukkan gambarnya, terus juga gimana kita bikin eye contact sama semua yang ada di grup itu dan juga interviewernya. Jadi itu berpengaruh besar sebenarnya body language kita, cara kita membawakan jawaban kita, dan ketepatan waktu, dan jangan overdoingnya juga gitu, jangan terlalu berlebihan. Kalau misalnya kamu tuh terlalu, jadi percaya diri itu bagus, tapi kalau terlalu percaya diri yang sampai over itu akan membuat kayak kamu tuh jadi self-centered gitu loh, jadi nggak terlalu memikirkan pendapat orang lain. Padahal di dalam pekerjaan ini namanya kita teamwork, itu berarti kita harus bisa menerima masukan orang lain, feedback orang lain, dan juga ide-ide dari orang lain. Itu adalah salah satu hal yang penting. Jadi kita di situ bisa kelihatan gimana communication skills kita dari antara satu dengan yang lainnya, apakah kamu bisa menerima pendapat orang lain gitu. Jadi intinya dari video ini aku cuma mau kasih tahu kalian kalau apapun perasaan kalian saat itu, senervous apapun, tetap tenang, karena kalau misalnya kita kelihatan nervous, gimana pun juga akan terlihat oleh interviewernya. Dan kalau dalam situasi seperti ini, interview aja kalian itu kelihatan nervous, gimana kalian bisa menghadapi emergency situation di dalam pesawat. Yang kalau kalian bisa lihat ya, emergency situation di dalam pesawat itu benar-benar kritikal banget, dan kalian harus punya problem solution yang cepat gitu. Jadi kalian harus bisa problem solving yang benar-benar cepat, tepat, dan akurat gitu loh. Jadi kayak makanya kenapa dibikin group discussion ini, aku rasa aku ngerti, karena di situ kita bisa kelihatan gimana kita bisa teamwork, gimana kita bisa menerima pendapat orang lain, gimana kita bisa stay calm di saat semua orang tuh memandang kita, melihat kita, dan kita harus mengemukakan pendapat kita. Dan juga gimana caranya kita tuh mempunyai suatu ide yang out of the box, tapi status sisi yang lain kalian bisa dengerin masukan dari orang lain gitu. Dan saat kalian present jawaban kalian, selalu bawa nama partner kalian itu. Jadi jangan bilang I think, jadi instead of I think it's better to use we think gitu. Jadi pendapat kita berdua, karena kalian memang lagi dipasangkan berpartner dengan seorang lagi, jadi berarti kalian adalah grup gitu, bukan I lagi tapi we gitu. Jadi summary-nya nih dari aku adalah kalian jangan lupa untuk bikin eye contact ke semua orang, ke interviewernya, dan juga ke kandidat yang lain. Dan juga saat kalian mengemukakan pendapat, jangan lupa untuk mengatakan kalau we think, jadi bukan I think gitu. Jawab hanya pertanyaan yang memang diberikan untuk kamu. Jadi jangan kalian overdoing, karena kalau misalnya kalian kelihatan terlalu obses atau terlalu berlebihan, itu juga bisa mengurangi penilaian. Karena lagi-lagi kan kita mau di sini kalau misalnya kalian itu adalah orang yang bisa teamwork. Dan di saat yang bersamaan, saat kalian mengemukakan pendapat, jangan lupa untuk menunjukkan gambar yang diberikan oleh interviewer tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau kalian diberikan waktu sebanyak 30 detik, berarti jangan sampai lebih dari waktu yang diberikan. Lagi-lagi aku mau menekankan, percaya diri itu bagus, tapi kalau over too much kayak gitu jadinya mungkin akan mengurangi penilaian kalian juga. Oh ya, satu lagi nih, jangan sampai lupa setiap interviewernya mengatakan sesuatu, kalian harus dengar dengan baik-baik, karena kadang-kadang ada yang salah dengar atau kita juga nervous, jadi kita tuh nggak tahu harus gimana. Nah, sebaiknya sih menurut aku kalian dengerin baik-baik. Jika kalian tidak mendengar dan kalian takut salah, tidak ada salahnya untuk kalian bertanya kepada interviewernya dibandingkan dengan menjawab, tapi itu berbeda sekali dengan pertanyaan yang dimaksud. Jadi kelihatan kalian gak mendengarkan dan gak berani bertanya gitu. Gak ada yang salah kok untuk bertanya selama caranya sopan.
Jadi sekian dulu video dari aku tentang tips group discussion yang pertama ini. Semoga bisa membantu, dan lagi-lagi sebenarnya nggak ada pakemnya sih gimana harus cara menjawabnya. Lagi-lagi karisma kalian, pembawaan diri kalian, cara kalian menjawab, cara kalian ramah ke semua kandidat dan juga interviewernya, dan cara kalian bisa mendengarkan guidelines yang diberikan oleh interviewernya, itu kemungkinan besar yang membawa kalian bisa terus ke babak selanjutnya atau ke tahapan interview selanjutnya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan tulis di comment section below. Jangan lupa di subscribe channel aku dan juga di like videonya. Once again, thank you so much for watching and see you next time.